Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nusa Salsabila dari kelas manajemen 21E. Kali ini saya akan membahas tentang bab 2, konsep dasar akuntansi manajemen. Apa aja sih yang kita bahas? Jadi yang kita bahas itu ada 3 outline. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang pengertian akuntansi dan manajemen. Kedua, tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Di sini menjelaskan tentang pengertian akuntansi manajemen, fungsi, tujuan, serta perbedaannya. Yang terakhir yaitu membahas rangkuman. Rangkuman ini menjelaskan tentang inti dari semua materi bab 2 ini. Pertama kita bahas pendahuluan, yang isinya yaitu tentang pengertian akuntansi manajemen. Dari segi bahasa, akuntansi manajemen ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu akuntansi, yang kedua manajemen. Next, selanjutnya simak pengertian dari akuntansi manajemen menurut para ahli. Di sini ada pengertian dari akuntansi menurut para ahli. Dari para ahli menurut Wirasasmita, Hasanu, dan Sukwinyo. Menurut para ahli, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyusunan, dan analisis pembukuan suatu badan usaha. Yang kedua, menurut Hasanu, mendefinisikan akuntansi sebagai surat proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk pengambilan kebijakan entitas. Yang ketiga, yaitu menurut Sukwinyo, mendefinisikan akuntansi sebagai kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan entitas. Berikutnya, menurut para ahli pengertian manajemen. Di sini ada menurut Winardi, Handoko, dan menurut Penus. Nah, selanjutnya jadi apa sih akuntansi manajemen itu? Yaitu akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Selanjutnya yang kedua yaitu kita membahas tentang konsep dasar manajemen. Di sini kita akan membahas pengertian akuntansi manajemen menurut para ahli dan fungsi, tujuan, serta perbedaan akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Nah, di sini ada 7 keahlian seorang manajer. Apa saja sih keahliannya itu? Yang pertama, keahlian dalam rekrutmen SDM. Nah, jadi kita sebagai manajer itu harus bisa ahli dalam rekrutmen sumber daya manusia tersebut. Yang kedua, disiplin. Tentu saja kita sebagai manajer harus mempunyai perilaku disiplin. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian dari sikap, penampilan, apapun itu. Yang keempat yaitu memimpin rapat. Yang kelima, menulis laporan. Yang keenam, presentasi. Yang terakhir yaitu finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar tersebut yaitu keahlian dalam akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Selanjutnya ada pengertian akuntansi manajemen menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 dari International Certificate Professional Accountant. Yang kedua, The American Institute of Certified Public Accountant. Yang ketiga yaitu karakter akuntan manajemen. Nah, nanti selanjutnya di next selanjutnya akan ada pengertian menurut para ahli 3 lagi. Jadi di sini saya mengambil pengertian para ahli 6 ahli.
Menurutnya, akuntansi manajemen sebagai kegiatan atau proses menghasilkan informasi dalam bentuk format akuntansi. Nah, format akuntansi ini untuk siapa? Jadi, diperuntukkan untuk pengambilan keputusan. Jadi, si format ini tuh untuk manajer tersebut. Yang kedua, menurut para ahli Mulyadi, akuntansi manajemen merupakan suatu informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen internal organisasi. Nah, informasi akuntansi ini diperlukan manajemen internal dalam pengelolaan usaha agar tujuan entitas tersebut tercapai. Yang ketiga yaitu menurut Estes, pengertian akuntansi manajemen sebagai bagian dari ilmu akuntansi terkait dengan penggunaan dan pengembangan informasi akuntansi yang dimanfaatkan manajemen dalam pencapaian tujuan entitas. Selanjutnya ada tujuan dari akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, pengendalian, evaluasi, pembiayaan jasa, produk, dan objek lain, serta pengambilan keputusan. Dari semua tujuan ini, sama-sama tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan dari perencanaan tersebut. Dalam suatu akuntansi manajemen, disajikan juga sebuah informasi laporan akuntansi manajemen yang meliputi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, serta pengendalian. Informasi akuntansi ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan, yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk manajemen internal dalam organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas. Nah, kedua ada informasi keuangan. Dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk pihak eksternal. Nah, bedanya yaitu informasi akuntansi manajemen kepada pihak internal, sedangkan akuntansi keuangan kepada pihak eksternal. Selanjutnya ada fungsi dari akuntansi manajemen, yaitu sistem informasi internal entitas. Di sini akuntansi manajemen sebagai sistem informasi untuk pihak internal. Yang kedua yaitu pertinggalan audit. Yang ketiga media informasi. Yang keempat koordinasi, monitoring, dan evaluasi kerja. Sebagaimana di atasnya yaitu akuntansi manajemen sebagai suatu media informasi. Yang terakhir yaitu sumber informasi dan data akuntansi penting. Nah, di sini ada perbedaan dari manajemen keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu dalam hal penyajian informasi. Manajemen keuangan ini terkait dengan prinsip akuntansi, sedangkan akuntansi manajemen tidak terkait pada akuntansi. Yang kedua, dalam hal waktu penyajian, manajemen keuangan memiliki waktu penyajian periodik, sedangkan akuntansi manajemen ini memiliki waktu yang fleksibel. Yang ketiga yaitu dimensi waktu. Dalam dimensi waktu tentu sangat berbeda dari hal yang masa lampau sampai ke masa depan. Selanjutnya ada dalam pemakai informasi, yaitu manajemen keuangan memakai pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen memakai pihak internal. Selanjutnya ada aktivitas penyajian. Nah, dari sini perbedaannya yaitu manajemen keuangan memakai aktivitas penyajian akuntansi, sedangkan akuntansi manajemen memakai multidisiplin. Selanjutnya ada perbedaan dari sifat pelaporannya. Manajemen keuangan secara terinci, sedangkan akuntansi manajemen secara global. Yang terakhir, perbedaan dalam hal dampak perilaku. Dalam manajemen keuangan, dampak perilaku yang dipakai yaitu perilaku ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen ini perilaku manajer. Nah, inti dari konsep dasar akuntansi manajemen ini, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal.
Hal tersebut terkaitan dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi sampai menyajikan dalam laporan entitas. Laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal. Untuk apa? Untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut meliputi tahapan proses manajemen POAC yang dimanfaatkan manajemen dalam mengelola dan mengontrol entitas. Inti dari materi kali ini yaitu yang pertama, inti pengertian dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Akuntansi manajemen ini disampaikan kepada manajemen internal. Yang kedua yaitu tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas diambil dengan memanfaatkan data-data keuangan. Manajemen keuangan membantu dalam analisis pengolahan fungsi POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Sumber daya keuangan. Manajemen keuangan ini metode bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam keuangan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.